got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Sekar Palupi, yaitu seorang anak dari pasangan Supri dan Tupon. Mereka tinggal di desa Gunung Kidul, di mana desa tersebut belum tersedia listrik dan masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan animisme, serta menganggap pendidikan adalah prestasi yang sulit dibanggakan. Sebagian besar terlalu sibuk membantu orang tuanya bekerja atau pindah-pindah ke kota besar, dan sebagian besar wanita bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau memilih menikah di usia dini. Namun, Bu Tupon selalu ingin menanamkan arti pendidikan kepada Sekar. Ia ingin nasib anak perempuannya berbeda dan menjadi bintang yang paling bersinar di malam hari, serta mengalahkan bintang lainnya. Sang ibu menyebutnya sebagai bintang lantip atau bintang yang cerdas, yang ternyata bintang itu adalah planet Mars. Bu Tupon dan Pak Supri selalu berusaha menyekolahkan Sekar agar dia bisa menjadi anak yang pintar. Suatu hari, Bu Tupon dan Sekar pergi ke pasar dengan menaiki sebuah truk untuk menjual kambing mereka. Dari uang hasil penjualan kambing tersebut, Bu Tupon langsung membelikan seragam sekolah untuk Sekar. Bu Tupon ingin mendaftarkan Sekar untuk bersekolah di SD Negeri Gombang 2. Bu Tupon yang saat itu buta huruf kesulitan dalam mengisi formulir pendaftaran. Lalu, guru di sekolah itu menyuruh Bu Tupon untuk pulang mengambil KTP atau berkas-berkas yang diperlukan untuk mengisi formulir. Bu Tupon bergegas mengayuh sepedanya sambil membonceng Sekar untuk kembali ke rumah karena mengambil keperluan tersebut. Setelah kembali ke sekolah dan memberikan berkas-berkas tersebut, ternyata diketahui bahwa umur Sekar belum genap 7 tahun. Bu Tupon pada saat itu memohon agar Sekar dapat bersekolah di sana. Namun, peraturan tetap tidak dapat diubah dan Sekar harus menunggu 2 bulan untuk bisa mendaftar di sekolah tersebut. Setelah menunggu selama 2 bulan, akhirnya Sekar bisa diterima di SD Negeri Gombang 2. Namun, selama bersekolah di sana, Sekar seringkali bolos sekolah dan bermain di rumah Mbah Atmo. Hal tersebut Sekar lakukan karena ia sering diejek oleh teman-temannya. Bu Tupon yang mengetahui hal itu lantas meminta Sekar untuk tidak pernah bolos sekolah lagi. Dan pada suatu hari, Sekar dipanggil oleh gurunya karena telah 5 hari bolos sekolah. Saat Sekar sedang dimarahi oleh guru, salah satu temannya mendengar dan mengejek Sekar di kelas. Sekar yang geram akan ejekan itu akhirnya mengambil pensil dan melukai temannya itu. Atas kejadian tersebut, akhirnya Bu Tupon dipanggil untuk menghadap kepala sekolah dan diberitahu bahwa Sekar telah dikeluarkan dari SD Negeri Gombang 2. Dengan perasaan sedih, akhirnya Bu Tupon terpaksa membawa Sekar pulang sambil menggendongnya kembali ke rumah. Namun, Bu Tupon tetap ingin Sekar bersekolah dan akhirnya mendaftarkannya di sekolah lain yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Tak lama kemudian, ayah Sekar yaitu Supri meninggal dunia akibat tertimpa batu besar di tambang batu. Saat di pemakaman ayahnya, Bu Tupon mengatakan kepada Sekar bahwa ayahnya ingin melihat dirinya sekolah yang tinggi. Dan pada saat itulah Sekar pun berjanji tidak akan berhenti sekolah dan bersekolah lebih rajin. Setelah kejadian tersebut,
Bu Tupon berjuang sendirian agar tetap bisa menyekolahkan Sekar. Hingga pada suatu malam Bu Tupon pun rela hujan-hujanan mengayuh sepeda singgah ke beberapa toko untuk membelikan Sekar pensil agar Sekar dapat menyelesaikan tugas sekolah. Beberapa tahun kemudian Sekar sudah tumbuh menjadi remaja dan pada suatu hari saat Tupon sedang berjualan tempe, beliau dihampiri oleh Pak Duko. Pak Duko meminta Bu Tupon untuk pergi ke rumahnya nanti malam. Sesampainya di sana, Pak Duko menyampaikan bahwa Sekar akan dijodohkan dengan Triman karena istri Triman baru saja meninggal dan ia memiliki satu anak. Akan tetapi, Bu Tupon tidak bisa mengambil keputusan tersebut karena keputusan tersebut berada di tangan Sekar. Esok harinya, Bu Tupon bertanya kepada Sekar bahwa apakah Sekar akan menerima lamaran dari Triman. Akhirnya, Sekar menolak lamaran dari Triman karena ia ingin melanjutkan pendidikannya ke universitas. Malam harinya, Bu Tupon kembali lagi ke rumah Pak Duko dan menyampaikan bahwa Sekar menolak lamaran dari Triman karena ia ingin melanjutkan pendidikannya ke universitas. Pak Duko beserta istrinya yang mendengar pernyataan tersebut lantas tertawa dan mengatakan bahwa Tupon tidak tahu diuntung. Dan seorang dukun yang bernama Ki Mangun mengatakan bahwa Sekar kelak akan susah mendapatkan jodoh karena telah menolak dari lamaran Triman. Setelah sekian lama, akhirnya Sekar lulus SMA dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Yogyakarta. Bu Tupon dan Sekar kemudian pergi ke Yogyakarta untuk bertemu dengan pamannya supaya Sekar dapat dicarikan tempat tinggal di sana. Namun, mereka belum menemukan rumah pamannya. Akhirnya, Bu Tupon dan Sekar istirahat sebentar di sebuah masjid. Saat mereka hendak pergi meninggalkan masjid, mereka menemukan sebuah dompet yang tidak diketahui pemiliknya. Lalu, bersama imam masjid tersebut, Tupon dan Sekar pergi untuk mengembalikan ke alamat pemilik dompet tersebut. Ternyata dompet tersebut adalah milik istri Ustadz Ngali yang dulu pernah tinggal di Gunung Kidul. Beliau pernah mengamalkan ilmunya di sana menjadi seorang ustadz. Kemudian Ustadz Ngali menawarkan Sekar untuk tinggal bersama mereka dan Bu Tupon pun mengizinkannya. Pada suatu hari, Sekar mendapat keberuntungan untuk menjadi pembicara utama di seminar astronomi menggantikan Ibu Kasih Kandalvi, yaitu seorang ahli astronomi. Setelah seminar tersebut, Sekar mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Oxford University. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di sana, Sekar berhasil menjadi lulusan terbaik. Dan kemudian ia pulang kembali ke Gunung Kidul untuk bertemu dengan ibunya. Namun, saat ia sampai di sana, Sekar tidak menemukan keberadaan ibunya. Kemudian ia bertanya di mana keberadaan ibunya kepada seorang nenek. Lalu nenek itu menjawab, "Kamu anak yang kuat dan hebat, ibumu telah tiada." Sekar pun segera bergegas pergi ke pemakaman. Di sana ia menemukan sebuah nisan yang bertuliskan nama ibunya. Sambil menangis di atas makam Bu Tupon, ia mengatakan bahwa ia sudah sampai di Lintang Lantip. Sekar yakin bahwa ayah dan ibunya sudah bahagia di sana karena ia sudah berhasil mencapai impiannya. Di akhir cerita, Sekar mengatakan bahwa ia tahu mengapa ibunya menghilang karena beliau telah sampai di Lintang Lantip.